apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan. Bersama saya Janet Lee, sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Sakit hati istrinya diejek seorang pria di Medan berkelahi hingga lawannya tewas. Ular piton sepanjang 2 meter dievakuasi dari rumah warga di Kota Tebing Tinggi. Diduga kehadiran ular terbawa banjir. Pengamanan dan pelayanan masyarakat di bandara dan pelabuhan ditingkatkan melalui operasi Lilin Toba 2022. Kita ke informasi yang pertama, sakit hati istrinya disebut sebagai wanita panggilan. Seorang pria di Kota Medan terlibat adu jotos. Tak disangka perselisihan ini mengakibatkan lawannya tewas. Tersangka bernama Alfred Meyer Sitohang ditangkap petugas unit reskrim Polsek Percut Setuan di rumah keluarganya di Jalan Mapelindo, Kota Medan pada Selasa pekan lalu. Ia terlibat perkelahian yang menyebabkan tewasnya korban bernama Joni yang tidak lain adalah tetangganya sendiri. Petugas dari Polsek Percut Setuan pun meringkus Alfred dan menyita barang bukti batu bata yang digunakan tersangka memukul wajah korban. Kejadian berawal ketika tersangka yang tidak senang kepada korban karena sering mengganggu istrinya di pabrik roti, tempat keduanya bekerja. Karena saling berdebat dan emosi usai istrinya dikatakan wanita panggilan oleh korban, tersangka dan korban pun terlibat adu jotos. Karena diduga dalam keadaan terjepit, tersangka pun mengambil batu bata dan melemparnya ke wajah korban. Mengetahui hal tersebut, warga pun membantu korban yang tak sanggup berdiri dan akhirnya meninggal dunia ketika dalam perjalanan ke rumah sakit. Pada saat perkelahian, si pelaku mengambil sebuah batu bata dan memukulkan kepada korban. Pada saat itu korban langsung terjatuh, kemudian dibawa ke rumah sakit terdekat. Beberapa jam kemudian, si korban ini meninggal dunia. Sementara tersangka mengaku berkelahi dengan korban karena korban sering mengganggu istrinya saat jam istirahat dan menantang tersangka berkelahi. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka terpaksa harus mendekam di sel Polsek Percut Setuan. Tersangka terancam 7 tahun kurungan penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Pengeroyokan sejumlah remaja terjadi di kawasan Tuhem Beruan, Nias Utara. Polisi masih menyelidiki pemicu pengeroyokan ini. Pengeroyokan antar kelompok remaja terjadi di atas jembatan Fofola, Kecamatan Tuhemberua, Kabupaten Nias Utara. Tampak sekelompok remaja datang menghalau perjalanan para korban yang sedang mengendarai motor. Belum diketahui pasti pemicunya hingga sekelompok remaja itu datang menghampiri para korban yang berada di atas motor. Karena dikeroyok, korban tersungkur dan terkapar di jalan. Setelah video pengeroyokan ini beredar di media sosial, 4 orang korban membuat laporan ke Polres Nias pada Rabu pekan lalu. Pelapor maupun terlapor merupakan remaja berusia 14 dan 15 tahun. Sementara 2 korban lainnya memilih menempuh upaya kekeluargaan untuk menyelesaikan permasalahan kekerasan ini. Laporan tersebut telah kita terima dan saat ini laporannya sedang dalam proses pemeriksaan unit PPA Satreskrim Polres Nias. Jadi untuk sementara, karena keempat korban yang sementara untuk hari ini sesuai dengan jadwal pemeriksaan sedang dilakukan pemeriksaan dan pengembangan, untuk sementara belum bisa kami jawab. Kita tunggu hasil dari pemeriksaan para korban yang lagi diperiksa di unit PPA Satreskrim Polres Nias. Terkait motif pengeroyokan, polisi belum bersedia membeberkan dengan alasan masih dalam proses penyidikan. Tutia Lewelubis melaporkan dari Kabupaten Nias Utara. 2 orang yang menyamar sebagai polisi dan menodong 3 wanita di Kota Medan ditangkap. Keduanya menodongkan senjata jenis airsoft gun dan mengambil uang senilai 20 juta rupiah serta perhiasan emas para korban. Budi Salim dan Rio Indra menyamar sebagai polisi. Mereka menodong 3 orang wanita berinisial YD, WS, dan RD untuk menyerahkan uang senilai 20 juta rupiah dan sejumlah perhiasan emas lainnya.
Kejadian berawal dari perkenalan ketiga wanita tersebut dengan 2 orang tersangka di lokasi hiburan malam. Kemudian tanpa memasang rasa curiga karena kedua tersangka mengaku anggota Polri, ketiga korban dan tersangka pun akhirnya pergi ke suatu tempat dengan menggunakan mobil. Saat di perjalanan, tiba-tiba kedua tersangka mengeluarkan senjata airsoft gun dan menakut-nakuti korban hingga rela memberikan uang senilai 20 juta rupiah. Pelaku pun meminta seluruh perhiasan emas milik ketiga korban dan berhasil membawa kabur. Korban yang tidak terima dengan kejadian pencurian tersebut melaporkan kejadian kepada pihak kepolisian Polrestabes Medan pada Rabu pagi pekan lalu. Dengan mengumpulkan bukti-bukti, petugas kemudian menangkap keduanya di kediaman Budi Salim di kawasan Kelurahan Dwi Kora, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan. Hingga saat ini petugas masih mencari tahu korban lainnya yang sudah berhasil diajak bepergian dan ditodong oleh kedua tersangka. Pelaku melakukan aksinya ini dengan cara menodongkan senjata jenis airsoft gun kepada para korban dengan cara menakut-nakuti korban berperan sebagai anggota Polri, sehingga korban merasa takut dan memberikan uang kepada para pelaku. Atas tindakannya, kedua tersangka ditahan dengan dijerat pasal 365 KUHP dan ancaman hukuman pidana di atas 5 tahun penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Kita ke informasi lainnya, seekor ular piton ditemukan di rumah warga di Jalan Antur Mangan, Kota Tebing Tinggi. Ular tersebut masuk ke rumah warga diduga karena terbawa arus banjir luapan air Sungai Padang. Petugas damkar dan penyelamatkan Kota Tebing Tinggi mengevakuasi ular jenis piton di rumah warga di Jalan Antur Mangan, Kecamatan Tebing Tinggi, Kota Tebing Tinggi. Evakuasi ini dilakukan setelah menerima laporan dari warga. Setelah pencarian di sejumlah ruangan di dalam rumah, petugas menemukan ular piton bersembunyi di kawasan dapur. Ular piton yang dievakuasi tersebut diduga terbawa arus banjir luapan air Sungai Padang saat banjir terjadi. Jenis kita dapat jenis ular boni, Pak. Untuk evakuasi tadi gimana, Pak? Alhamdulillah evakuasi kita berjalan lancar, nggak memakan waktu yang banyak karena tim dari Rescue Dinas Pemadam Kebakaran juga dilengkapi dengan perlengkapan yang sudah lengkap. Selanjutnya ularnya akan dibawa kemana nih, Pak? Rencana ular akan kami amankan dulu di kantor Dinas Pemadam untuk nanti selanjutnya akan kita rilis, Pak. Harapan, Pak, bagi warga, Pak? Kepada masyarakat, khususnya yang terkena banjir, supaya tetap waspada terhadap hewan-hewan liar. Setelah dievakuasi, kemudian petugas membawa ular sepanjang 2 meter tersebut ke kantor Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Tebing Tinggi untuk selanjutnya akan dilepas liarkan ke tempat yang jauh dari permukiman warga. Petugas pun mengimbau agar warga tetap berhati-hati dan segera melaporkan jika melihat hewan liar yang dapat membahayakan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Tebing Tinggi. Pengadilan Negeri Medan memvonis bebas orang terdakwa kasus korupsi 39,5 miliar serta tindak pidana pencucian uang. Sedangkan terdakwa lainnya yang terkait dalam perkara ini justru divonis penjara. Majelis Hakim yang diketuai oleh Immanuel Tarigan serta 2 hakim anggota lainnya Jumat pekan lalu membacakan amar putusan korupsi 39,5 miliar serta tindakan pidana pencucian uang oleh terdakwa Mujianto yang merupakan seorang pengusaha asal Medan yang sebelumnya dituntut 9 tahun penjara. Dalam pembacaan putusannya, Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Medan membebaskan terdakwa Mujianto dari semua dakwaan penuntut umum. Selain itu, Majelis Hakim juga meminta pemulihan seluruh hak terdakwa, baik dalam kemampuan kedudukan, harkat, dan martabatnya. Pemutusan ini sangat bertolak belakang dengan tuntutan jaksa pada sidang sebelumnya. Jaksa penuntut umum meminta Majelis Hakim menjatuhi hukuman 9 tahun serta denda 1 miliar rupiah dengan subsidiar 1 tahun penjara. Atas putusan Majelis Hakim ini, jaksa menyatakan akan mengajukan kasasi. Dalam dakwaan disebutkan Mujianto mengikat perjanjian jual beli tanah terhadap Canakya Suman. Terdakwa lain dalam kasus ini yaitu seluas 13.680 meter persegi di Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang.
PT Kaya, perusahaan yang dipimpin oleh Chanakya Suman, mengajukan sejumlah kredit dengan plafon 39,5 miliar rupiah guna mengembangkan perumahan di Jalan Kapten Sumarsono. Belakangan pinjaman ini menjadi kredit macet serta diduga terdapat peristiwa pidana yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Ya, dari pertama kali kita bersidang, dari pemeriksaan, dari pembacaan dakwaan, saksi-saksi hingga pledoi, ya seperti apa yang terungkap dalam fakta persidangan, putusan hari ini presprah bebas, memang itulah fakta hukumnya. Terkait perkara ini, Chanakya Suman telah divonis 6 tahun penjara. Sementara terdakwa lainnya, Elvira, notaris yang mengikat perjanjian antar kedua pengusaha ini, dijatuhi 1,6 tahun penjara. Masih terdapat 3 pegawai Bank BTN yang terseret dalam kasus ini namun belum menjalani persidangan. Tutia Lewi Lubis melaporkan dari Kota Medan.